Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan berkaitan dengan materi multimeter dan wattmeter. Untuk itu sebelum kami menjelaskan hasil dari materi kami, untuk itu kami memperkenalkan nama lengkap kami. Teman-teman, nama lengkap saya Hilarius Minggu dan teman saya Mersiana Bulu dan Marianus Dapa. Untuk itu teman-teman, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu multimeter. Apa itu multimeter? Multimeter adalah suatu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur 3 jenis besaran listrik, yaitu arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Yang berikut jenis-jenis multimeter. Jenis-jenis multimeter dibagi menjadi 2 jenis, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Multimeter analog adalah multimeter yang menggunakan jarum penunjuk dan skala pengukuran. Prinsip kerja multimeter analog berdasarkan pada kumparan yang terhubung dan tersambung dengan jarum penunjuk. Multimeter digital. Multimeter digital akan menghasilkan pembacaan berupa angka. Multimeter digital digunakan untuk mengukur besaran listrik seperti tegangan, kuat arus, dan hambatan listrik. Akurasi pengukuran dengan multimeter digital sangat tinggi. Angka yang ditampilkan sebagai hasil pengukuran dapat memiliki beberapa angka desimal. Jadi teman-teman, ini contoh gambar multimeter dan multimeter analog dan multimeter digital. Yang berikut, adapun dari bagian-bagian multimeter, yang pertama sekrup. Sekrup ini berfungsi untuk mengatur kedudukan jarum jam, atau lebih dikenal dengan istilah Zehr-Abjad. Yang kedua, tombol pengatur jarum penunjuk. Tombol ini berfungsi untuk mengatur jam ukur agar berada pada posisi 0 atau 0, khususnya untuk satuan ohm. Yang ketiga, saklar selektor. Skalar ini untuk memilih posisi pengukuran serta batas pengukurannya. Umumnya, alat ini memiliki 4 posisi, yaitu pengukuran resistansi, arus, dan tegangan. Yang keempat, lubang kutub positif dan negatif. Lubang ini berfungsi sebagai tempat masuknya tes lihat positif dengan warna merah dan negatif dengan warna hitam. Yang kelima, saklar selektor polaritas. Berfungsi untuk memilih polaritas arus AC dan DC. Yang keenam, jarum penunjuk digunakan untuk menunjukkan hasil pengukuran. Jarum ini khususnya multimeter analog. Yang terakhir, skala. Skala berfungsi membaca hasil akhir dari komponen listrik yang diukur dengan multimeter analog. Cara menggunakan multimeter. Yang pertama adalah memperhatikan jarum penunjuk yang memperlihatkan skala pengukuran, pastikan jarum berada pada posisi 0. Yang kedua, perhatikan pengatur knob atau skalar yang digunakan untuk mengatur pengukuran ampere, voltage, atau ohm. Kemudian lakukan setting juga pada skala X1, X10. Pastikan knob berada pada posisi off saat sudah tidak digunakan lagi. Yang ketiga teman-teman, tentukan lubang yang digunakan untuk memasukkan kabel jack sesuai dengan fungsi yang diinginkan. Ada 2 lubang, yaitu lubang positif dan lubang negatif yang akan menunjukkan polaritas dari tegangan dengan baik. Yang keempat teman-teman, periksa kembali apakah baterai telah terpasang dengan baik. Pastikan kondisi baterai tersebut masih bagus. Nah,
teman-teman, kita akan masuk pada materi kedua, yaitu wattmeter. Apa itu wattmeter? Nah, teman-teman, wattmeter pada dasarnya merupakan alat ukur yang digunakan daya listrik secara langsung, dapat digunakan untuk mengukur pada arus searah maupun arus bolak-balik. Nah, teman-teman, kita akan masuk pada jenis wattmeter. Teman-teman, jenis-jenis wattmeter ada 3, yaitu wattmeter elektrodinamik dan analog atau analog, wattmeter induksi, dan wattmeter digital. Jenis wattmeter yang pertama atau wattmeter elektrodinamik atau analog. Instrumen ini cukup familiar dalam desain dan konstruksi termodinamometer tipe amperemeter dan voltmeter analog. Kedua koilnya dihubungkan dengan sirkuit yang berbeda dalam pengukuran power. Koil yang tetap dihubungkan secara seri dengan rangkaian. Koil bergerak dihubungkan paralel dengan tegangan dan membawa arus yang profesional dengan tegangan. Wattmeter yang kedua itu wattmeter induksi. Perbedaan dengan wattmeter jenis dinamometer adalah wattmeter induksi hanya dapat dipakai dengan suplai listrik bolak-balik, sedangkan wattmeter jenis dinamometer dapat dipakai dengan suplai listrik bolak-balik atau searah. Kelebihan dan keterbatasan wattmeter induksi yaitu mempunyai skala lebar, bebas pengaruh medan liar, serta mempunyai peradaman bagus. Wattmeter yang ketiga yaitu wattmeter elektronik digital atau energimeter yang menghasilkan sampel tegangan instan yang dikalikan dengan arus adalah true power atau daya murni. Daya murni yang dibagi oleh volt atau amperemeter nyata adalah power factor. Prinsip kerja wattmeter. Wattmeter bekerja berdasarkan prinsip gaya Lorentz, di mana gaya gerak partikel akan menyimpang searah dengan Lorentz yang memengaruhi. Arah gaya Lorentz pada muatan yang bergerak dapat juga ditentukan dengan kaidah tangan kanan dari gaya Lorentz akibat dari arus listrik dalam satu medan magnet.